Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antabiyahum ihsan ila middin ma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang kedua kita akan lanjutkan 20 simpul atau prinsip seputar ta'zim al-ilm, seputar mengagungkan ilmu agama. Ini teringkas dari tulisan Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin radhiyallahu taala dari kitab beliau Ta'zim al-Ilm. Ya, kita sudah lewat tadi prinsip yang pertama ya, seputar masalah tathhir wi'a'il ilm, seputar masalah mensucikan bejana ilmu. Ya, sudah jelaskan tadi dari urgensinya, keutamaannya. Ya, dan juga sudah dijelaskan bagaimana cara mensucikan dari hati tersebut. Kemudian juga sudah diterangkan dari ucapan para ulama salaf tentang pentingnya mensucikan hati ini sebagai tempat dari ilmu tersebut berada. Ya. Setelah kita lewati dari simpul yang pertama ini, sekarang kita masuk di simpul yang kedua dari prinsip dalam ta'zim al-ilm, dalam mengagungkan ilmu, yaitu kata beliau hafizahullah taala al-ma'qid ats-tsani ikhlasun niyyati fihi, yaitu mengikhlaskan niat di dalamnya, maksudnya dalam mempelajari ilmu ini. Ya. Jadi keikhlasan itu kan bagian dari kesucian hati tadi ini ya. Ini lebih dirinci lagi di sini. Di simpul yang kedua ini lebih dirinci lagi. Ya. Karena keikhlasan itu bagian dari masuk dari fikih amalan hati yang sudah diterangkan tadi ya. Ya. Tadi kan sudah disinggung sedikit. Dari sebab-sebab yang mensucikan hati, seorang dia hiasi hatinya dengan apa? Dengan fikih-fikih amalan hati, berupa cinta kepada Allah, ada harapan, ada rasa takut, ya, ada kesabaran, ada kesyukuran, sebelumnya ada keridhaan, gitu kan? Ya, sekarang ada dari fikih amalan hati yang lain, yaitu ikhlas. Ya. Ikhlaskan niat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu, itu dia sudah mengagungkan ilmu itu. Itu maksud dari penulis membawakan dari simpul yang kedua ini. Jadi siapa yang mengikhlaskan niatnya dalam belajar, itu berarti dia sudah apa? Mengagungkan ilmu agama. Jadi kalau sebaliknya ketika dia belajar tapi tidak ikhlas, berarti dia belum mengagungkan ilmu itu. Nah, dipahami ya? Baik. Ya, seperti biasa sebelum kita masuk lebih dalam, ya di sini kita akan bawakan dasar dalil dalam masalah ini. Di sini Syekh bawakan beberapa dalil. Di antaranya ayat di surah Al-Bayyinah
Dan juga ada hadis ya yang beliau akan bawakan. Baik. Ayat yang dibawakan oleh beliau di sini yaitu ayat di surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali agar menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dengan cara mengikhlaskan agama itu, amalan tersebut hanya untuk Allah. Hunafa, ya, semata murni, ya, dibangun di atas tauhid. Nah, jadi ini antara ayat yang menjelaskan tentang masalah keikhlasan. Keikhlasan ini merupakan hal yang diperintah oleh Allah pada seluruh ibadah, pada seluruh ibadah. Kemudian hadis beliau bawakan di sini hadis yang sering kita dengarkan, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari Muslim, ya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niat, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi ini diantara sebagian dalil, ya, seputar masalah itu. Ya. Sekarang apa itu keikhlasan? Ya. Keikhlasan itu kan banyak definisi di kalangan ulama, ya. Di sini Syekh terangkan keikhlasan itu yaitu hakikatnya seorang dia mensucikan hatinya, ya, dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hakikat dari keikhlasan. Dibersihkan hati, mensucikan hati dari keinginan-keinginan kepada selain Allah. Ya, beliau simpulkan situ ada dua perkara. Bisa dibelah menjadi dua perkara di sini. Dari mana ikhlas itu? Yang pertama ada kebersihan hati, kesucian hati. Ya, itu dia hilangkan dari hati itu hal-hal yang menghalangi keikhlasan. Ya. Penyakit-penyakit yang sudah diterangkan tadi, ya. Ada penyakit syubhat, ada penyakit apa? Syahwat. Kemudian yang kedua, dia hilangkan ketergantungan, ya, kepada keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dihilangkan ketergantungan, ya, kepada keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari mana-mana keikhlasan. Ya, seperti mungkin dia belajar, dia ingin dapat dunia misalnya, dapat jabatan, ya, hal-hal yang lain itu dihilangkan, ya, dalam mempelajari ilmu agama. Dibersihkan hatinya, ya, dan dia hanya harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diterangkan sebentar dari jalan-jalan keikhlasan itu supaya lebih mempertajam dari masalah ini. Ya. Baik. Jadi itu dari mana ikhlas, ya? Ada bentuk dibersihkan hatinya dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara. Ada kesucian hati dari hal-hal yang mengotorinya. Kemudian yang kedua tadi, dia hilangkan ketergantungan kepada keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Setelah beliau bawakan dalil ayat dan hadis tadi, dan beliau jelaskan dari mana ikhlas, ya, beliau terangkan di sini seperti biasa tadi, ya. Beliau bawakan dari athar para ulama salaf yang menjelaskan tentang keikhlasan ini. Ya. Yang pertama beliau bawakan di sini athar dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya yang bernama Abu Bakar
Al-Marudi rahimahullah. Kata beliau, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, yani Ahmad ibn Hanbal, wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Faqala Abu Abdillah, bihadza irtafa'al qaum. Kata Abu Bakar Al-Marudi rahimahullah, ya, aku mendengarkan seorang lelaki bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Ahmad ibn Hanbal, ya, dan beliau menyebutkan di situ ada kejujuran dan keikhlasan, tentang kejujuran dan keikhlasan dalam belajar. Maka kata Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kata beliau, bihadza irtafa'al qaum, dengan perkara itulah suatu kaum itu akan tinggi, ya, akan tinggi. Ketika dia belajar ada kejujuran dan dia ikhlas dalam belajarnya, itu pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-sidq itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Andai kata mereka jujur kepada Allah, maka itu merupakan kebaikan untuk mereka. Ya. Dan ikhlas ini banyak sekali manfaatnya, ya. Tadi sudah diterangkan di sebagian ayat dan hadis yang telah kita baca. Dari manfaat keikhlasan, ikhlas itu kan dari syarat diterimanya apa? Ibadah. Ini kan seluruh ibadah seperti itu, diterima dengan keikhlasan. Kapan tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Termasuk dia mempelajari ilmu agama, itu butuh keikhlasan. Dipahami, ya? Butuh keikhlasan. Ya. Kemudian tadi sudah diterangkan di hadis, dari faedah keikhlasan itu, ikhlas itu dia merupakan sebab, ya, yang menentukan besar kecilnya apa? Pahala amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kan terangkan tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung oleh niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di sini bertingkat-tingkat manusia, ya, seorang hamba dalam menggapai pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan keikhlasannya. Ya. Ada ucapan yang bagus diterangkan juga oleh para ulama, kata mereka, rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyat wal ikhlas, wa rubba amalin kabirin tusawwiruhu niyat wal ikhlas. Kadang ada amalan yang kecil tapi dia akan dibesarkan karena keikhlasan dan niatnya. Dan sebaliknya, kadang ada amalan yang besar, ya, terlihat mungkin di mata manusia besar, tapi dia menjadi kecil, dikecilkan oleh apa? Oleh niat dan keikhlasan. Jadi itu dari faedah keikhlasan, sebab atau penentu besar kecilnya apa? Amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini urgensi dari keikhlasannya, yang merupakan dari fikih amalan hati, dari sebab-sebab yang membersihkan hati itu juga. Dipahami, ya? Yang membersihkan apa? Hati. Ya. Jadi tadi sudah kita baca athar dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia berkata, ya, bihadza irtafa'al qaum, dengan perkara ini, dengan keikhlasan ini, ya, suatu kaum itu akan tinggi, terangkat. Ya. Baik. Setelah itu beliau terangkan di sini dari bagaimana cara seorang itu ikhlas dalam belajar. Ini yang pokok yang perlu kita ketahui, ya. Ya. Bagaimana cara seorang itu bisa ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, kata Syekh di sini, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Keikhlasan dalam ilmu itu akan tegak dengan 4 perkara. Ini kesimpulan dari beliau.
hafizahullah taala. Yang pertama al-awwal raf'ul jahli an-nafsi, yaitu seorang dia mengangkat kejahilan dari dirinya. Ini niat yang paling awal yang diniatkan oleh seorang yang mempelajari ilmu. Ya. Niatnya apa? Dia ingin hilangkan kebodohannya, dia angkat kejahilannya. Ya. Jangan dulu pikir macam-macam. Ini yang dipikirkan. Karena asal manusia itu kan zaluman jahula. Ya, itu diterangkan dalam surah Al-Ahzab ya. Innahu kana zaluman jahula. Itu asal dari keadaan manusia. Ya, sesungguhnya manusia itu zalim lagi apa? Lagi jahil. Nah, dengan ilmu itu dia niatkan agar terangkat kejahilan dari dirinya. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, tsani raf'ul jahli anil khalq. Ya. Itu dia niatkan mengangkat kejahilan dari makhluk. Itu niat yang kedua. Dengan cara diajarkan ilmu itu misalnya kan. Nah, yang akan memperbaiki dari dunia dan akhirat mereka. Ya. Jadi dia niatkan, kalau bahasa lainnya ya, dia belajar ya untuk menghilangkan kejahilan, atau bahasa lainnya dia ajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya, disampaikan kepada yang lainnya. Ya. Nabi kan bersabda dalam hadisnya, "Ballighu anni walau ayat." Ya, sampaikan dariku walaupun satu apa? Satu ayat. Dipahami ya? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Tapi ini ingat ya, dikatakan di situ sampaikan dariku. Ya. Bukan dia buat-buat sendiri, tapi dia pastikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu seperti itu pemahamannya misalnya kan? Hadis itu seperti itu pemahamannya hadis yang dia sampaikan. Walaupun satu. Ya. Disampaikan itu niat yang bagus dalam belajar. Diangkat kejahilan dari makhluk. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits dari niat yang baik dalam belajar, yaitu ihya'ul ilm wa hifdhuhu min ad-dhaya, yaitu menghidupkan ilmu itu dan menjaganya dari ya kesia-siaan. Jadi dia belajar, datang di majelis ilmu, selain dua tadi itu sudah niatkan. Yang ketiga, dia niatkan untuk menghidupkan ilmu itu, agar ilmu ini hidup ya di tengah manusia. Nah, terjaga dia, terjaga, tidak disia-siakan, tidak diterlantarkan ya di tengah-tengah manusia. Ya. Bagaimana caranya dia bisa hidup? Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada majelis ta'lim, itu hidup ilmu. Ya. Dan beda itu daerah yang nampak ilmu di situ dengan daerah yang tidak ada ilmu. Ya. Itu diterangkan ya dari banyak kalam para ulama kita. Kalau daerah yang nampak ilmu agama di situ, walaupun ada kejelekan, tapi tidak terlalu banyak. Ya. Beda dengan daerah yang apa? Yang tidak ada penyebaran ilmu di situ. Itu banyak kejelekannya, walaupun ada kebaikan. Walaupun ada apa? Kebaikan. Dipahami ya? Jadi ini niat yang ketiga. Dia datang belajar untuk menghidupkan ilmu itu, menjaganya dari ketersia-siaan. Dan niat yang keempat kata beliau, ar-rabi' al-amalu bil ilm, yaitu dia niatkan untuk beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Ya. Dia belajar ilmu itu untuk diamalkan. Ya. Untuk apa dia belajar kalau dia tidak amalkan kan? Jadi kita belajar ini kan untuk kita beramal. Ya. Para sahabat itu mereka tidak melewati 10 ayat dari mulut Rasulullah SAW kecuali mereka sudah paham apa makna ayat itu dan mereka sudah mengamalkannya. Mereka sudah apa? Mengamalkannya. Dipahami ya? Baik. Karena amalan itu kan buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Ya, bagaikan pohon kan? Ya, pohon itu kalau ada buahnya, itu pohon yang bagus.
Ya, ada hasilnya. Itulah dari penggambaran amalan soleh, ya, yang diamalkan oleh seorang hamba. Nah, dipahami ya? Baik. Maka ini 4 dari rukun tegaknya apa? Keikhlasan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dari yang pertama? Coba diulangi. Dia belajar untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya, dihilangkan kebodohannya. Yang kedua, dia belajar untuk menghilangkan kejahilan dari makhluk. Ya. Atau bahasa lain tadi, dia ajarkan ilmu itu. Ya. Yang ketiga, ya, dia belajar untuk menjaga ilmu itu. Ya, menghidupkan ilmu tersebut dan menjaganya dari ketersia-siaan. Kemudian yang keempat tadi apa? Dia belajar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dipahami ya? Baik. Sebagian ulama yang lain, saya nukil sebagian dari kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Ini karangan Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Beliau tambahkan di situ dari niat yang lain lagi dalam belajar, ya, selain 4 tadi sudah diterangkan oleh Syekh. Ya, yang lain lagi yaitu, ya, dia belajar, ya, dia maksudkan dengannya untuk mencari wajah Allah. Ya, untuk mencari wajah Allah. Ya. Itu juga dihadirkan ya ketika belajar. Dia belajar, dia niatkan dengannya untuk mencari apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dari hal yang memperjelas tadi keikhlasan itu. Dipahami ya? Baik. Kemudian beliau juga sebutkan yang lain lagi dari tambahan dari niat yang lain ketika belajar, yaitu dia belajar untuk menyinari hatinya. Ya, menyinari hatinya. Dan menghiasi hati tersebut. Karena ilmu itu kan tadi itu kan sudah diterangkan di prinsip yang pertama ya, atau di simpul yang pertama. Dari sebab apa yang menerangi hati. Ilmu itu diibaratkan bagaikan apa tadi? Cahaya. Dan hati itu bagaikan kacanya, ya. Jadi kalau kacanya bersih, maka cahaya tadi itu akan bersih, akan lebih terang. Dipahami ya? Akan lebih terang. Baik. Itu dari maksud juga ketika belajar ya. Dia belajar untuk menyinari hatinya, ya, hidupkan hati itu dengan apa? Dengan ilmu. Kemudian yang lain lagi yang ditambahkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, sudah berapa itu? 6 ya. Sekarang yang 7 berarti ya. Dari niat dalam belajar, dia niatkan untuk bisa dekat kepada Allah pada hari kiamat nanti. Ya. Bisa dekat kepada Allah pada hari kiamat. Ya. Karena orang yang didekatkan pada hari kiamat itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Ada ayat-ayat yang menjelaskan masalah itu ya, di mana orang-orang itu ketika itu tidak bisa berbicara, hanyalah orang-orang yang berilmu yang berbicara, ya, dan mereka berucap dengan ucapan yang apa? Yang benar, ya. Baik. Jadi dia niatkan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dari niat yang lain lagi yang ditambahkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, ya, yaitu ketika dia belajar, dia niatkan untuk, ya, bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan dari keutamaan ilmu itu. Tadi kan sudah diterangkan ya hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, ada harapan kan untuk masuk ke surga. Untuk masuk ke surga. Jadi dia belajar, diharapkan dengannya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Bisa antum ikuti itu? Sudah berapa? Sudah 8. Ya. Sekarang tadi yang pertama apa? 4 sudah dijelaskan ya. Tambahannya lagi 4 tadi. Apa tadi yang kelima? Ya, dia belajar, dimaksudkan dengannya mencari apa? Wajah Allah. Ya. Yang kedua, apa yang keenam? Untuk menyinari apa? Hati, menghiasi hati tersebut. Yang ketujuh, ya, bisa dekat kepada Allah pada hari kiamat. Nah, itu orang-orang yang didekatkan itu orang-orang mulia. Ya, kalau kita perhatikan ketika saat kebangkitan itu kan, itu yang dimuliakan semua itu orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, nanti sebentar saya tambah. Yang ke-8 tadi apa? Ya, dia niatkan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba perhatikan di padang mahsyar ya. Ketika telah dibangkitkan, nanti kan datang manusia kan semuanya dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan tidak beralas kaki. Matahari didekatkan di kepala manusia itu pada hari itu sejarak 1 mil. Ya. 1 mil itu bisa dihitung kalau jarak di dunia ini sekitar 1,5 atau 6 kilo. Ya. Dekat sekali dari matahari. Ya. Atau ada juga yang mengatakan 1 mil seperti apa? Sejengkal dari kepala. Ya. Manusia di situ berkeringat. Ya. Disesuaikan dengan amalannya masing-masing. Ada yang berkeringat sampai di mata kakinya, ada di betisnya, ada di lututnya, di pinggangnya, ya, di lehernya, di telinganya. Ada yang tenggelam dengan apa? Keringatnya, saking panasnya pada hari itu. Dipahami ya? Nah, tapi yang uniknya di sini ada orang-orang di hari kiamat dia tidak merasakan panas, ya, tidak merasakan apa? Panas matahari. Di luar sana itu orang panas, tapi dia tetap, ya, merasa diteduhi. Itulah 7 golongan yang kita harus perhatikan juga di situ, ya, yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Imam yang adil, pemimpin yang adil, ya, para pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya, itu ada 7 ya, diterangkan dalam hadis. Nah, ya, nanti lihat sendiri ya. Jadi selalu dimuliakan oleh Allah orang-orang yang berilmu itu. Tidak mungkin dia bisa adil kalau dia tidak punya ilmu, kan begitu. Tidak mungkin dia bisa tumbuh dalam beribadah kepada Allah, pemuda ini, kalau dia tidak punya apa? Ilmu. Itu sudah cukup itu sebenarnya, menjelaskan dari apa? Keutamaan-keutamaan. Ya. Dipahami ya? Ada 5 lagi golongan yang lain, itu diterangkan dalam hadis. Ya. Kita hanya ringkas saja ya. Jadi itu dari niat-niat ya, diingatkan. Jadi mereka didekatkan oleh Allah pada hari kiamat. Kalau manusia pada hari kiamat menunggu itu kan diterangkan dalam ayat. Apa? Bi khamsina alfasana. Sejauh berapa? Sejarak 50.000 tahun. Ya, satu harinya di akhirat ya. Tapi orang-orang yang diteduhi tadi ini, yang berilmu, itu dia hanya merasakan panasnya matahari, atau dia hanya merasakan masa menunggu itu hanya antara zuhur dengan asar. Ya, kayak kita sekarang misalnya ya. Tadi kita baru salat zuhur. Nggak lama waktu masuk asar. Itu aja yang kita rasakan, yang dirasakan. Ya, orang-orang yang beriman dan dia punya ilmu, didekatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Ya. Di hari kiamat dia melihat wajah Allah, karena memang dia di dunia mencari wajah Allah dalam belajar. Dipahami ya? Maka di hari kiamat Allah perlihatkan, ya, wajahnya dilihat. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Nah, pada hari kiamat nanti.
Jadi diniatkan ini ya, dari niat-niat yang baik dalam mempelajari ilmu agama. Ya, kemudian saya tambah 2 lagi ya, supaya genap 10. Dari niat dalam mempelajari ilmu. Ya, yang ke-9 sekarang itu dia berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi apa? Keikhlasan. Ya. Dia berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi keikhlasan. Jadi doa itu kan akan dikabulkan kalau dia memang berusaha. Usaha itu apa? Yang tadi itu sudah diterangkan. Usaha-usahanya kan dari 8 sebab yang sudah kita bahas tadi. Itu jenis usahanya, amalannya. Ya. Dia gabungan antara 2 perkara, ada doa, ada amalan, ikhtiar. Ya. Dan yang ke-10 dari jalan-jalan keikhlasan dalam belajar, itu dia berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keikhlasan itu. Nah, ini yang hati-hati ya. Ini kita banyak kadang lalai di sini. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya riya. Dia belajar supaya ingin apa dibilang, oh dia ini orang yang belajar. Nah, sudah. Tidak ada manfaatnya pelajaran yang dia akan pelajari. Dia belajar hanya untuk bersombong-sombong, berbangga-bangga. Ya. Nah, ini kadang hati-hati ya. Yang sampai ini masuk dalam hati kita. Dan memang diterangkan oleh para ulama itu, ya, seorang dalam ilmu itu kan ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ya. 3 tingkatan ini harus dia lewati kalau mau ingin selamat. Yang pertama itu kalau dia masuk di ilmu, dia itu takabbar, dia bersombong. Ini biasanya orang-orang baru belajar ya. Ya. Ini baru belajar, baru tahu ilmu sedikit, sudah apa? Ya, sudah bisa media salahkan orang sana sini, begitu kan? Nah, itu yang berbahaya. Ya. Seakan-akan dia yang betul, itu ya. Ini tingkatan yang pertama dari ilmu. Dia masuk di situ, pasti dia bersombong. Pasti dia apa? Bersombong. Nah, jangan dia berhenti. Dilanjutkan tingkatan yang kedua. Ya. Yang kedua, kalau dia belajar terus, ya, maka dia akan lihat, ya, bahwasanya ilmu itu luas. Ya. Ilmu itu apa? Luas. Nah, dan apa yang dia dapatkan selama ini itu baru sedikit. Baru apa? Baru sedikit. Baru terbuka pikirannya. Tapi ingat, ini kalau dia sudah belajar ya, lebih dalam, dia akan melihat keluasan dari apa? Dari ilmu itu. Ya. Tingkatan yang ketiga, kalau dia semakin belajar, maka dia akan melihat dirinya itu tidak ada apa-apanya. Dirinya tidak ada apa-apanya. Ya. Itu dari tingkatan-tingkatan dalam ilmu ya, yang harusnya kita naik. Ya. Jangan berhenti di tingkatan pertama. Ini masih berbahaya ini. Ya, masih berbahaya. Tapi dia lanjutkan tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga. Itulah tadi pentingnya kita menjaga niat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dihafal tadi ya, atau diamalkan dari 10 dari niat-niat. Tadi Syekh sini terangkan 4 ya. Kita tambahkan tadi 6 yang lainnya. Ya, 4 yang berikutnya tadi itu 5, 6, 7, 8 itu dari uraian Ibnu Jama'ah rahimahullah taala. Adapun 2 tadi yang terakhir diterangkan oleh ulama yang lain, oleh para ulama yang lainnya. Baik. Mungkin dari 10 dari perkara yang dengannya seorang dianggap ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Tapi kalau dia niatkan 4 tadi itu yang diterangkan di sini oleh Syekh, itu sudah cukup. Itu sudah apa? Bisa mewakili dari yang lain tadi itu. Ya. Baik. Jadi yang terakhir tadi itu yang harus kita hati-hati ya.
dia belajar untuk mencari dunia misalnya. Dan fitnahnya kadang kalau dia belajar mencari dunia, Allah akan beri. Allah akan apa? Beri, tidak akan dikurangi. Itu dari janji Allah. Siapa yang beribadah di harap dunia akan dikasih oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat tidak akan diberi apa-apa. Itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ada 3 ayat. Yang awalnya selalu mangkana. Di antara ayatnya diterangkan di situ, mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang mengharapkan dunia dan perhiasannya ketika dia beribadah, kata Allah, kami akan berikan semuanya, tidak akan dikurangi. Tidak akan dikurangi. Dia niatkan mau jadi ini, dapat dunia, akan dikasih oleh Allah, tidak akan dikurangi. Tapi hati-hati kata Allah, ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itulah yang tidak ada bagiannya di akhirat nanti kecuali hanyalah api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Batillah apa yang mereka telah perbuat, dan terhapuslah apa yang mereka telah amalkan. Dikasih di dunia, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ini fitnahnya, dipahami, hati-hati sini. Fitnah dunia itu ketika seorang kurang dalam atau hilang keikhlasan dalam masalah ini. Oleh karena itu diperhatikan tadi dari poin-poin keikhlasan dalam mempelajari ilmu agama. Dan seorang ketika dia telah ikhlas, itu syaitan tidak akan bisa menggodanya. Semuanya dia ikhlas. Perhatikan dari sumpah iblis di depan Allah ini, ketika itu ketika dia sudah dicap sebagai makhluk yang kafir. Apa sumpah iblis? Di antaranya diterangkan di surah Shad oleh Allah. Dia berkata, qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, demi keperkasaanmu ya Allah. Jadi aku ya Allah itu maha perkasa. Itu iblis Sungguh dan pasti aku akan jerumuskan mereka semuanya, Adam dan anak turunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan. Ini dijaga ini. Semuanya dia ikhlas, maka insyaallah taala syaitan tidak akan bisa membahayakannya. Tapi ingat syaitan itu punya banyak tipu daya. Dia ini makhluk yang sudah hidup. Tidak tahu berapa miliar tahun sudah hidup dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, dan sudah banyak dari orang-orang yang sudah jerumuskan. Tapi satu yang dia tidak bisa jerumuskan, itu dia punya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Dan ilmu ini, mempelajari ilmu itu dari ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita terangkan tadi dari jalan-jalan keikhlasan, di sini Syekh terangkan berikutnya beberapa athar dari para ulama salaf lagi, seputar masalah keikhlasan. Dari sisi para ulama itu, mereka tidak pernah menjamin dirinya mereka sudah ikhlas. Ini yang harus kita tahu Para ulama itu mereka tidak pernah menjamin dirinya, mentazkiyah dirinya. Mereka sudah ikhlas dalam belajar. Tapi ada usaha-usaha tadi yang diterangkan. Dipahami Baik. Di sini beliau bawakan yang pertama dari perkataan Hisham Ad-Dastawai rahimahullahu taala. Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastawai Al-Basri rahimahullahu taala, dari ulama yang hidup di abad kedua Hijriah. Kata beliau, kata Hisham
bin Abi Abdullah ini, kata beliau, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman atlubul hadis uridu bihi wajah Allah azza wa jal. Nah, perhatikan kata beliau, ini dari ulama salaf ya, belum terlalu jauh jaraknya ini ya, dari abad kedua Hijriah. Kata beliau, demi Allah, wallahi ya, ma astati'u an aqula, aku tidak mampu untuk berkata, inni dhahabtu yauman, sungguhnya aku pergi suatu hari, atlubul hadis, ya, untuk mencari ilmu. Ingatnya istilah hadis. Jadi kalau di masa dahulu itu kalau dibilang ahli hadis, itulah ahli ilmu, ahli ilmu. Ya. Karena hadis mereka bahasakan dengan apa? Ilmu. Dan juga sebaliknya kadang ilmu mereka bahasakan dengan hadis. Ya. Aku tidak mampu untuk berkata, sungguh aku pergi pada hari ini belajar mencari ilmu. Ya, aku inginkan dengannya wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka tidak pernah mengakui dirinya ikhlas dalam belajar. Dipahami ya? Baik. Berikutnya beliau bawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Segera ma'ruf ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Beliau berkata rahimahullahu taala, nah, ketika ditanya oleh muridnya, hal talabtal ilma lillah, apakah engkau belajar ilmu karena Allah? Ya, mempelajari ilmu karena Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, lillahi aziz walakinnahu syai'un ya hubbiba ilayya fatalabtuhu. Ya. Kata beliau, kalau karena Allah itu berat sekali. Ya. Tapi kata beliau, ilmu itu dijadikan sesuatu ya yang dibuat cinta kepadaku, sehingga aku menuntutnya, mencarinya. Itu dari hal yang beliau sudah syukuri. Jadi kalau ditanya kamu belajar karena Allah, itu berat sekali. Mereka tidak bisa menjamin dirinya. Tapi ada yang beliau syukuri di situ. Tatkala dia dibuat cinta oleh Allah untuk mencintai apa? Ilmu agama. Itu ciri yang harusnya kita syukuri. Dipahami ya? Baik. Ini sudah dua dari perkataan para ulama seputar masalah mentazkiyah diri di atas keikhlasan. Nah, ya. Berikutnya beliau bawakan sini yang lain dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Ya, Sufyan Ats-Tsauri, nama lengkapnya Sufyan bin Sa'id ya bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Dari ulama abad kedua juga ya. Dan kata beliau rahimahullah taala, ma alijtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata beliau, aku tidak bisa mengobati sesuatu yang paling berat dari niatku ya, karena niatku ini sering berubah-ubah ya. Bayangkan ya, ini Sufyan Ats-Tsauri dari ulama salaf ya, dari ulama abad kedua juga. Itu sudah dirasakan di hati beliau, niatnya itu sering berubah-ubah ya. Mereka tidak menjamin dirinya. Dan perkara yang paling berat diobati masalah niat ini. Kadang awalnya dia niat ikhlas ya, di tengah jalan berubah kadang niatnya. Syaitan kadang berusaha terus untuk memalingkannya dari ilmu, dari niat yang ikhlas. Seperti itu ya. Dan tapi ini dari sebagian dari hal-hal yang bisa dibawakan seputar masalah keikhlasan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah bahas tadi beberapa pembahasan di sini seputar keikhlasan. Tadi yang pertama tentang beberapa dalil ya, ayat dan hadis seputar masalah keikhlasan.
Yang kedua tadi sudah diterangkan keutamaan ikhlas. Yang ketiga tadi sudah diterangkan dari jalan-jalan keikhlasan dalam belajar. Tadi sudah kita uraikan ya. Ada 10. Ya, Syekh sebutkan 4 yang merupakan pokoknya. Dan tadi yang kelima dijelaskan tadi masalah apa? Ya, tentang tidak bolehnya seorang itu dia menjamin dirinya ikhlas. Ya, para ulama salaf saja, di ulama-ulama abad pertama kedua, ya, itu sudah seperti itu keadaannya. Mereka tidak bisa menjamin dirinya dalam masalah itu. Ya, khawatir senantiasa, ya, jangan sampai dia tidak ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sekira itu dulu ya dari akhir simpul yang kedua. Nah.